Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja'. Kita lanjutkan setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Maka pada malam hari kita akan melanjutkan dengan bahasan tentang macam-macam air. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 macam. Thummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Air itu terbagi menjadi 4 macam. Miyah itu jamaknya dari kata ma'un, beberapa air. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Air terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, thahirun, air yang suci. Thahirun, air yang suci. Mutahhirun, mensucikan, ya. Tidak hanya suci, tapi mutahhirun, yang mensucikan. Thahirun mutahhirun, suci yang mensucikan. Maksudnya bisa dipakai untuk bersuci. Ghairu makruhin, yang tidak makruh. Jadi sah digunakan untuk bersuci tanpa ada kemakruhan. Ghairu makruhin, yang tidak makruh. Wahwa, ya, wahwa al-ma'u al-mutlaqu, yaitu air mutlak. Wahwa al-ma'ul mutlaqu, yaitu air mutlak. Jadi air yang suci dan mensucikan, yang tidak ada kemakruhan, itu dinamakan air mutlak. Nah, air mutlak itu apa? Air mutlak itu adalah air yang masih netral, ya, artinya masih asli. Ya, air yang kalau orang bilang itu ya air gitu aja. Beda kalau air yang kayak gini, namanya air apa ini? Air kopi, ya, air kopi. Beda, ini bukan air mutlak lagi, karena sudah ada ikatan dengan kopi tadi, ya, air kopi, ya. Nah, tapi kalau air mutlak itu adalah air yang masih netral, yang belum ada ikatan di situ. Ya. Nah, terkait dengan air mutlak ini, ya, air mutlak ini dasarnya adalah atau dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi macam air yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan, yaitu dinamakan air mutlak. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qoma a'rabiyun fabala fil masjidi. Suatu ketika ada orang Arab Badui itu kencing di masjid. Nganyel gitu ya, masjid dikencingi. Faqoma ilaihin nasu liyaqau bihi. Nah, melihat si Badui tadi kencing di masjid, para sahabat itu ya marah, ya. Marah, kemudian tersulut emosinya. Karena melihat si Badui tadi kencing di masjid. Lah masjid kok pakai sholat kok dikencingi. Para sahabat kemudian marah.
Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya melihat reaksi dari para sahabat yang marah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uhu, biarkan dia, biar dilanjutkan kencingnya." Kata Rasulullah ya, biar diselesaikan. Ya, jangan kalian marahi dulu, ya. Biar diselesaikan dulu kencingnya. Wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in. Ya. Kemudian kalau sudah selesai kencingnya, tuangkan pada air kencingnya itu seember atau setimba air. Disuruh guyur pakai air itu ya. Fa innama bu'ithtum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Karena sesungguhnya kalian itu diutus ya untuk memberikan kemudahan, tidak untuk mempersulit. Nah, jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa air mutlak itu suci dan mensucikan. Mana poinnya di sini adalah air tadi yang diminta Rasulullah untuk mengguyurkan seember air tadi, diguyurkan ke air kencing si badui untuk membersihkan, untuk mensucikan. Nah, air yang dipakai untuk mengguyur tadi itulah air mutlak. Air yang suci dan mensucikan. Nah, ini yang pertama ya. Jadi macam air yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan, yang tidak ada kemakruhan kalau dipakai untuk bersuci. Namanya air mutlak. Kemudian yang kedua wal thahirun, air yang suci. Air yang suci. Mutahhirun, yang mensucikan, suci dan mensucikan juga. Makruhun, tapi makruh. Maksudnya makruh dipakai untuk bersuci. Wahuwal ma'ul musyammasu, yaitu air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Air musyammas. Ya. Air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Misalnya naruh air di wadah, di panci atau apa, ditaruh di bawah terik matahari. Ya, panas. Maka air seperti itu hukumnya suci. Boleh digunakan untuk bersuci, tapi makruh. Ya, tapi makruh. Nah, alasan kemakruhan ini ya, para ulama menjelaskan ya, karena air musyammas ini atau air yang dipanaskan dengan sinar matahari ini bisa menyebabkan penyakit kusta atau belang ya, belang. Ya. Ini alasannya menurut para ulama yang mengatakan bahwa air seperti ini hukumnya makruh. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada perbedaan pendapat. Ya, ini biar kita tahu ya, saya sampaikan ada perbedaan pendapat di antara ulama yang mengatakan bahwa air musyammas atau air yang dipanaskan dengan matahari ini makruh. Ya, ini diantaranya adalah Imam Rafi'i. Dalilnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya adalah sebuah hadis bahwa Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha Aisyata radhiyallahu anha anil musyammas, bahwa Nabi itu pernah melarang istrinya Sayyidah Aisyah ya, agar tidak memakai air musyammas atau air yang dipanaskan dengan matahari untuk bersuci. Waqala, dan Nabi bersabda, innahu yurithul baroso. Ya, karena sesungguhnya air yang dipanaskan dengan sinar matahari ini bisa mengakibatkan penyakit kusta. Ya, penyakit kusta. Ini dasarnya yang dipakai oleh para ulama. Nah, kemudian ada juga dalil yang lain. Ya, hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man yughtasala bima'in musyammasin fa asabahu wadhun fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa yang mandi dengan air yang dipanaskan dengan sinar matahari, kemudian dia terkena penyakit belang atau kusta,
maka janganlah dia mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Nah, ini di antara dalil yang disampaikan oleh para ulama yang mengatakan bahwa air yang dipanaskan dengan sinar matahari itu hukumnya makruh dipakai untuk bersuci. Alasannya apa tadi poinnya? Yurithul baroso, bisa menyebabkan penyakit kusta. Nah, ini ulama yang mengatakan makruh. Tapi sebenarnya ada ulama lain yang mengatakan bahwa itu enggak makruh. Air musyammas itu enggak makruh. Artinya boleh dipakai untuk bersuci. Ya, di antara yang mengatakan demikian adalah Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Dasarnya apa? Ya, beliau menyampaikan bahwa hadis yang menceritakan tentang Sayyidah Aisyah tadi itu adalah hadis dhaif. Ya, begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu juga hadis dhaif. Nah, intinya dalam masalah ini ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa air musyammas atau air yang dipanaskan dengan sinar matahari itu makruh dipakai untuk bersuci. Ada yang mengatakan tidak makruh. Nah, ini macam air yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa thahirun, air yang suci. Ghairu mutahhirin, tapi tidak mensucikan. Nah, airnya suci tapi enggak mensucikan. Wa huwa al-ma'ul musta'malu, yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu apa toh? Air mustakmal itu adalah air yang pernah digunakan untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu air mustakmal, atau dalam bahasa mudahnya air bekas, ya. Air bekas. Misalnya wudu ya. Wudu kemudian di bawahnya ditaruh ember. Nah, wudu di keran ya. Kemudian di bawahnya ditaruh ember. Maka yang masuk di ember itu adalah air mustakmal. Nah, air mustakmal ini suci sebenarnya, tapi ghairu mutahhirin, tidak mensucikan. Nah, dasarnya apa toh? Dasar air mustakmal ini suci, dalilnya bahwa air mustakmal ini suci itu adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqilu. Jadi Jabir ini berkata, Rasulullah itu pernah menjengukku ketika aku sakit, dan saat itu aku enggak sadarkan diri. Jadi suatu ketika Rasul itu menjenguk Jabir yang sedang sakit, dan Jabir saat itu sedang tidak sadarkan diri. Fatawaddoa, kemudian Rasulullah mengambil air wudu. Wasobba alayya min wadu'ihi. Nah, setelah Rasulullah berwudu, bekas air wudunya itu dipercikkan kepada Jabir. Ya, mungkin biar sadar ya. Biar sadar. Jadi dipercikkan atau disiramkan ya ke Jabir. Bekas air wudu yang tadi dipakai oleh Rasulullah. Nah, dari hadis ini ya menunjukkan bahwa air mustakmal atau air yang habis dipakai berwudu itu suci. Kalau nggak suci nggak mungkin Rasulullah memercikkan kepada badan Jabir. Ya, ini menunjukkan bahwa air tersebut suci, ya, tapi tidak mensucikan. Nah, kemudian dalil yang menunjukkan bahwa air mustakmal itu tidak mensucikan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yautasilu ahadukum fil ma'i ad-daimi wa huwa junubun. Ya, seorang dari kalian tidak boleh mandi di dalam air yang tergenang. Air yang tergenang itu air yang tidak ngalir ya. Wa huwa junubun, ketika dia junub. Nah, untuk mandi besar. Ya.
Seorang dari kalian tidak diperbolehkan, janganlah seorang dari kalian mandi ya di dalam air yang tergenang. Maksudnya nyemplung, misalnya di ember itu ya nyemplung, ya ini tidak boleh ya, untuk mandi besar. Faqaulu, kemudian para sahabat bertanya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kaifa yaf'alu? Lantas apa yang harus dilakukan kalau nggak boleh mandi di air yang tergenang? Qala, Abu Hurairah menjawab, ya tanawaluhu tanawulan. Hendaknya dia mencakup air itu, tidak nyemplung tapi dipakai apa? Gayung ya. Mencakup air itu dengan satu cakupan. Ya maksudnya dengan tidak nyemplung di situ tapi dengan gayung atau apa. Nah, ini ya, hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mandi besar ya di dalam air yang tergenang. Karena ketika kita masuk ke dalam air itu untuk mandi besar, maka air itu nanti menjadi air mustakmal. Maka Rasulullah memerintahkan untuk pakai apa tadi? Gayung. Nah, kayak kita misalnya di bak kamar mandi itu ya, nggak boleh nyemplung misalnya. Kalau pakai gayung nggak apa-apa, silakan. Ya, kenapa? Kalau nyemplung itu buat air tadi jadi mustakmal. Nah, ini dua hadis ini menunjukkan bahwa air mustakmal itu adalah suci, ya, tapi tidak mensucikan. Nah, di dalam masalah ini, ya ini namanya fikih ya, luas fikih itu. Di dalam masalah air mustakmal ini, itu ada perbedaan di antara ulama dalam menyikapi air mustakmal ini. Ya. Nah, menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, ya, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa air mustakmal itu adalah suci tapi tidak mensucikan. Ya, tapi tidak mensucikan. Nah, ini menurut ulama dalam tiga mazhab tadi ya, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Nah, tapi menurut mazhab Maliki ya, mengatakan mereka bahwa air mustakmal itu boleh dipakai untuk bersuci. Boleh, enggak dilarang, boleh. Hanya saja makruh hukumnya ketika masih ada air yang lain. Misalnya ada pilihan yang lain yang bukan mustakmal ya, maka menurut ulama mazhab Maliki ini itu boleh tapi makruh karena masih ada pilihan lain. Tapi kalau nggak ada pilihan lain, yang ada hanya air mustakmal, maka hukumnya nggak makruh lagi, tapi boleh karena nggak ada pilihan lain. Ya, nggak ada pilihan lain. Nah, ini kata para ulama. Nah, ini luar biasanya para ulama kita. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat mengenai air mustakmal ini, maka sebenarnya hikmahnya adalah ketika sedang terjadi kemarau panjang yang saat itu sulit cari air, jangankan untuk bersuci, untuk minum saja sulit, maka kita bisa mengikuti pendapat yang membolehkan memakai air mustakmal. Pengiritan, habis wudhu, tadoi ya, pakai wudhu lagi. Ya gimana lagi? Ya, kondisinya ya menuntut seperti itu. Ya, ini hikmahnya. Kalau dalam kondisi-kondisi yang sekiranya itu tidak memungkinkan untuk mencari air yang lain. Nah, ini salah satu hikmah adanya perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, jadi misalnya di Gunung Kidul atau di tempat mana saja lah yang rawan kemarau panjang itu ya, itu kan biasanya sulit cari air, ya bisa mengikuti pendapat ulama dalam mazhab Maliki yang membolehkan bersuci dengan air mustakmal. Nah, baik, ini macam air yang keberapa tadi? Ketiga, ya. Nah, ini masih tentang macam air yang ketiga, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Wal mutaghayyiru, termasuk air yang suci tapi enggak mensucikan adalah wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirati, yaitu air yang
bercampur dengan benda-benda suci. Air yang berubah, mohon maaf. Air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda yang suci. Nah, berubah di sini bisa warnanya, bisa rasanya, bisa aromanya. Ya, berubah. Disebabkan apa? Bercampur dengan benda-benda suci. Ini contohnya misalnya ya. Misalnya air bercampur dengan benda suci apa ya? Sabun ya. Sabun kan suci ya, sabun. Nah, yang contoh mudah mungkin di bak kamar mandi kita. Jadi sabun yang masih utuh itu ya nyemplung ya sampai habis sabunnya. Kemudian warna airnya berubah seperti warna sabun. Aromanya juga. Nah, ini berarti termasuk air yang berubah disebabkan ada benda yang campur di situ yaitu sabun. Maka air seperti ini hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Atau contoh lain misalnya bercampur dengan tepung ya, sampai warnanya putih ya, maka itu juga suci tapi tidak mensucikan. Ya, contohnya banyak sebenarnya, air susu, air kopi, ya, itu kan suci ya, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini macam air yang ketiga. Kemudian yang keempat, wama'un najisun, air najis. Ya, yang keempat, wama'un najisun, air najis. Wa huwallazi halat fihi najasatun. Ya, yang dimaksud dengan air najis adalah air yang di dalamnya itu ada najis. Di dalamnya ada najis. Wa huwa dunal qullataini, sedangkan air tersebut kurang dari 2 kulah. Sedangkan air tersebut kurang dari 2 kulah. Nah, maka air seperti ini dihukumi najis. Ya, misalnya kemasukan kotoran kucing, ya, misalnya. Ya, ketika air itu kurang 2 kulah, maka air itu otomatis menjadi air najis. Berapa 2 kulah itu? Nanti ada keterangannya di akhir. Aukana kullataini, atau air itu sudah mencapai 2 kulah. Ya. Atau air itu sudah mencapai 2 kulah. Fataghayyara, tapi kemudian berubah. Ya, berubah. Disebabkan apa? Disebabkan tadi ada najis yang masuk di situ. Nah, kalau kurang dari 2 kulah kan langsung otomatis ya, ketika kemasukan najis berarti dia otomatis menjadi air najis, nggak boleh digunakan bersuci. Nah, atau juga air itu sudah mencapai 2 kulah, tapi kemudian berubah lantaran kemasukan najis tadi. Nah, ini hukumnya juga termasuk air najis. Nah, sekarang wal qullatani, yang dimaksud dengan air 2 kulah itu adalah khamsu mi'ati ritlin, ya, 500 ritel atau kati Baghdadiyin menurut ukuran Baghdad takriban fil asohi, ya kira-kira seperti itu, 500 ritel atau kati. Nah, kalau dikonversi ke ukuran di negara kita berapa itu? Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, air 2 kulah itu adalah ketika mencapai 270 liter. 270 liter. Ini 2 kulah ketika sudah mencapai 270 liter. Ini menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini macam-macam air ya. Sekilas saya ulangi lagi. Yang pertama tadi adalah air yang suci dan mensucikan, yang tidak ada kemakruhan di dalamnya, yaitu air mutlak. Yang kedua adalah air yang suci dan mensucikan,
tapi hukumnya makruh dipakai bersuci, yaitu air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Dan yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal, air bekas, ya, air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci. Kemudian juga termasuk air yang suci dan tidak mensucikan adalah air yang berubah disebabkan benda-benda yang suci. Kemudian yang keempat adalah air najis, yaitu air yang di dalamnya ada najisnya ketika jumlah air itu kurang dari 2 kulah, atau air itu mencapai 2 kulah tapi berubah lantaran di dalamnya ada najis. Nah, ini barangkali yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.